harus terhubung semuanya harusnya. Hanya untuk jaga-jaga, izinkan saya mengulang benda ini. Lalu kita hapus, jangan cepet setup. Kita ganti menjadi 1. Enter. Lalu kita disable. Enable. Disable. Enable. Disable. Enable. Begini terus hingga berubah dari kata identify menjadi benar-benar kalimat apapun selain itu. Melihat namanya masih unidentified, sepertinya gagal. Di sini sudah mulai berubah. Artinya kita sudah mendekati kebenaran. Hampir berhasil. Tapi ada yang salah. Kita cek di sini. Sudah connected. Oke. Untuk jaga-jaga, mari untuk firewallnya akan saya buat kembali. Kita pertama menunjukkan general source NAT dengan out interface dari unggulan 1 dengan action masquerade apply. Oke. Mari kita lihat. Kita gunakan cara sama sebelumnya. Disable. Enable. Unidentified network. Sungguh aneh. Tapi tak apa. Kegagalan adalah hal yang normal. Sebentar, ada kegagalan kembali. Naruto host. Oh iya. Astaga, saya lupa. Kita harusnya merouting. Ya, ini sebenarnya jujur salah saya. Saya lupa untuk meroutingnya. Dan sekarang saya tidak bisa masuk kembali. Saya disable. Enable kembali. Masih identify. Disable. Enable kembali. Disable. Enable kembali. Disable. Enable kembali. Hah? Sudah connect. Tunggu sebentar. Bismillah. Masuk. Nah, maaf saya sedikit lupa. Di sini kita harus menuju ke arah routing. Terus di sini sudah dicabut. Tapi semua ini menarik. Karena jika harus di sini itu seharusnya sudah bisa terhubung ke internet. Ini karena sudah dicabut, gateway-nya sudah ada melalui gateway 192.168.4.3.130 dan tuliskan juga sudah reachable. Mari kita cek dengan ping. Aneh, di sini saya sudah terhubung dengan Google. Saya sudah bisa ngeping kepada Google. Apakah saya bisa terhubung dengan internet? Tidak, saya tidak bisa terhubung dengan internet. Sangat aneh. Saya sudah bisa ngeping kepada Google. Mana saya tekan. Ada apa ini? Saya bisa ping kepada Google tapi tidak bisa menggunakannya. Sungguh aneh.
sudah won tapi tidak mau terhubung. Izinkan saya berpikir sejenak. You know, biasanya only problem. Well, you see, the yes, Pacific Unique Lane is not a planned one. It's actually attitude. I'm not kidding. So I guess just go. Actually, oh, no need. It's okay. It's just itu dah lucu. See, you know what I mean? Ta-da! I can connect to the internet. See that? That sign. If you don't believe me, let me just. See? Ta-da! It's not fitting, right? I'm going to use my So, actually, there is a lot of things I need to say because of that. I guess I already know what should I do for the next one. In case there is no surprise, I just need to play about how to block a certain website. Well, the conclusion for this experiment right now is you need to be careful about what's in front of you. Because sometimes it was something in front of you that makes you a little bit stumble. You may forget a thing or two, but don't worry. Everything will be fine as long as you try. Well, as long as you try. Because apparently there is someone who's not trying. And is always falling. He's not exactly always falling. He's only falling once. He doesn't want to fall again. He never run. He walk. So I guess that's the conclusion. Let me see the time for it. We still have 2 times to talking about anything. I just realized saya bisa pakai bahasa Indonesia. Keren. Anyway, ya sepertinya saya ada masalah dengan ini karena sejak dahulu proses terlalu sering kayaknya tugas ini udah mulai pakai bahasa Inggris terus, sehingga saya mulai secara tak sengaja mulai sering pakai bahasa Inggris. Dan daripada bingung, mungkin orang pada nggak ngerti kan kenapa tadi alasannya pelan semacamnya. Kayak yang saya bahas dari awal agar orang ngerti. Pertama, kita ulang. Modenya station, artinya kita menerima. Nah, SSID Vivo ini adalah wifi yang saya hotspot. Ini adalah hotspot milik saya. Security profile Toy adalah security profile yang tadi kita buat dengan password custom yang saya buat di HP. Password itu adalah password hotspot saya yang baru. Saya meletakkannya di sini. Saya namakan Toy. Oke, paham? Selanjutnya di sini kita bisa melihat ada Ether 2. Di mana Ether 2? Ether 2, ini kalian lihat. Di Mikrotik ini sebenarnya terhubung dengan Ether 2. Itulah sebabnya Ether 2 sini selalu memiliki internet. Well, nggak benar-benar internet, tapi menunjukkan kalau bisa konektivitas itu ada. Selanjutnya pada address, kita bisa lihat ada address dari bulan 1 yang saya buat menggunakan DHCP, dan juga address dari Ether 2 yang saya buat secara manual, statik. Dari mana saya tahu? Ya di sini, di boxnya tanda D. D berarti DHCP atau dynamic. Selanjutnya, kita bisa lihat DHCP server. Saya kurang mengerti antara logika di balik ini. Tapi jika yang saya tahu benar, intinya Ether 2 ini akan terhubung dengan server, dibuat server agar bisa terkoneksi. Selanjutnya, di bagian firewall sendiri kita menggunakan firewall pertama dari lagi dengan SourceNet. Inilah SourceNet-nya. Lalu di sini adalah all interface. All interface-nya adalah keluarnya. Rasa itu internet keluarnya itu dari bulan 1 dan action. Di actionnya masquerade. Apa arti masquerade? Masquerade artinya adalah menyamarkan IP private yang tadi saya buat yang 10.10.10 milik Ether 2 menggunakan Mikrotik sebagai pelindungnya. Oleh karena itu dia akan menggunakan
IP dari MikroTik yang baru, serupa dengan 192 milik Wulan. Selanjutnya kita juga membuat apa lagi? Tidak ada. Saya pikir saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.